Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apir Jafar, kelas Manajemen Dakwah semester 7. Baiklah, saya akan mempresentasikan tata cara pelaksanaan ibadah umroh. Yang pertama adalah, jika seseorang ingin melaksanakan ibadah umroh, maka dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebelum berikhram, yaitu dengan mandi sebagaimana mandi junub, memakai wangi-wangian yang terbaik, dan memakai pakaian ikhram. Yang kedua adalah, pakaian ikhram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain ikhram yang berfungsi sebagai sarung dan penutup pundak. Adapun bagi wanita, ia memakai pakaian yang telah disyariatkan yang menutupi seluruh tubuhnya. Namun, di sini tidak dibenarkan untuk memakai cadar atau niqab atau penutup wajah yang tidak boleh memakai sarung tangan juga. Dan yang ketiga adalah berikhram dari miqat dengan mengucapkan labaik umroh. Keempat, jika khawatir tidak dapat menyelesaikan umroh karena sakit dan adanya penghalang lain, maka dibolehkan mengucapkan persyaratan setelah mengucapkan kalimat di atas dengan mengatakan Allahumma mahilli haitsu habastani. Dengan mengucapkan persyaratan ini, baik dalam umroh maupun ketika haji, jika seseorang terhalang untuk menyempurnakan manasiknya, maka ia diperbolehkan bertahalul dan tidak wajib membayar dam atau menyembelih seekor kambing. Yang kelima adalah tidak ada alat khusus untuk berikhram. Namun jika bertepatan dengan waktu sholat wajib, maka sholatlah lalu berikhram setelah sholat. Dan yang keenam adalah, setelah mengucapkan talbiyah umroh pada poin ketiga, dilanjutkan dengan membaca dan memperbanyak talbiyah berikut ini sambil mengeraskan suara bagi laki-laki dan lirih bagi perempuan hingga tiba di Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan yang ketujuh adalah, jika memungkinkan seseorang dianjurkan untuk mandi sebelum ke kota Mekah. Yang kedelapan, masuk Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Yang kesembilan adalah menuju ke Hajar Aswad, lalu menghadapnya sambil membaca Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar. Lalu mengusapnya dengan tangan kanan dan menciumnya. Jika tidak memungkinkan untuk menciumnya, maka cukup dengan mengusapnya. Lalu mencium tangan yang mengusap dari Hajar Aswad tersebut. Jika tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka cukup dengan memberi isyarat kepadanya dengan tangan, namun tidak mencium tangan yang memberi isyarat. Ini dilakukan pada setiap putaran tawaf. Dan yang ke-10 adalah, kemudian memulai tawaf umroh sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula. Dan disunahkan berlari-lari kecil pada 3 putaran yang pertama dan berjalan biasa pada 4 putaran terakhir. Yang ke-11 adalah, disunahkan pula mengusap rukun Yamani dan setiap putaran tawaf pada setiap putaran tawaf. Namun, tidak dianjurkan untuk mencium rukun Yamani. Dan apabila tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka tidak perlu memberi isyarat dengan tangan. Ke-12, yaitu ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan yang ke-13 adalah, tidak ada zikir atau bacaan tertentu pada waktu tawaf selain yang disebutkan pada nomor 12 tadi. Dan seseorang yang tawaf boleh membacakan Al-Quran atau berdoa dan zikir yang ia sukai. Ke-14, setelah tawaf, menutup kedua pundaknya, lalu menuju ke makam Ibrahim sambil membaca Wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Ke-15, yaitu sholat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Pada rakaat pertama, setelah membaca surat Al-Fatihah, maka membaca surat Al-Kafirun.
pada rakaat yang kedua, yaitu setelah membaca surat Al-Fatihah, kembali membaca surat Al-Ikhlas. Ke-16 adalah setelah sholat disunahkan minum air zam-zam dan menyirami kepalanya kepada dengannya. Ke-17 adalah kembali ke Hajar Aswad, bertakbir, lalu mengusap dan menciumnya jika hal itu memungkinkan, atau mengusapnya atau memberi isyarat kepadanya. Dan ke-18 adalah kemudian menuju ke Bukit Safa untuk melaksanakan sa'i umroh, dan jika telah mendekati Safa, maka diniatkan untuk membaca Innas Safa wal Marwata min syarrillah. Lalu mengucapkan Nabda'u bima ba'dallah bin. Sekali lagi, Nabda'u bima ba'dallah bih. Dan yang ke-19 adalah menaiki Bukit Safa, lalu menghadap ke arah Ka'bah hingga melihatnya, jika hal itu memungkinkan. Kemudian membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa hamdu yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la azza wahdahu wa nasarah abdahu wa hazza ma akhazaba wahdahu. Ke-20 adalah bacaan ini diulang 3 kali dan berdoa di antara pengulangan-pengulangan itu dengan doa apa saja yang dia kehendaki. Dan ke-21 adalah lalu turun dari Safa dan berjalan menuju ke Mekah. Ke-22 yaitu disunahkan berlari-lari kecil dengan cepat dan sungguh-sungguh di antara 2 tanda lampu hijau yang berada di mas'a atau tempat sa'i bagi laki-laki, lalu berjalan biasa menuju Marwah dan menaikinya. Ke-23 yaitu setibanya di Marwah, kerjakanlah apa-apa yang dikerjakan di Safa, yaitu menghadap kiblat, bertakbir, membaca zikir pada nomor 19, dan berdoa dengan doa apa saja yang dia kehendaki. Perjalanan dari Safa ke Marwah dihitung 1 putaran. Ke-24 yaitu kemudian turunlah lalu menuju ke Safa dengan berjalan di tempat yang ditentukan untuk berjalan dan berlari bagi laki-laki di tempat yang ditentukan untuk berlari. Lalu naik ke Safa dan lakukan seperti semula, dengan demikian terhitung 2 putaran. Ke-25 yaitu lakukan hal ini sampai 7 kali dengan berakhir di Marwah. Ke-26 yaitu ketika sa'i tidak ada zikir-zikir tertentu, maka boleh berzikir, berdoa, atau membaca bacaan yang dia kehendaki. Ke-27 yaitu jika membaca doa ini, Allahumma ghafirli warhamna wa antal azzul akram. Ke-28 yaitu setelah sa'i, maka bertahlul dengan memendekkan seluruh rambut kepala atau mencukur sampai gundul. Dan yang mencukur gundul itulah yang lebih afdol. Adapun bagi wanita cukup dengan memotong rambutnya sepanjang 1 utas atau 1 ruas jari saja. Dan ke-29 yaitu setelah memotong atau mencukur rambut, maka berakhirlah ibadah umroh dan Anda telah dibolehkan untuk mengerjakan hal-hal yang tadinya dilarang ketika dalam keadaan ihram. Demikianlah presentasi tata cara ibadah umroh dari saya, Apris Jafar, kelas manajemen dakwah semester 7. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.